Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdevi Safitri. Saya mahasiswi dari UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah, kelas F. Di sini saya akan memaparkan tentang surat An-Nahl ayat 9 dan apa sih sebab-sebab turunnya surat An-Nahl ini dan apa hubungannya dengan ekonomi. Oke, sebelum menjelaskan itu, alangkah baiknya kita mendengarkan surat An-Nahl ayat 9 ini beserta artinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alallahi qasdus sabili wa minha jai walau sa'al hadakum ajma'in. Artinya, dari hak bagi Allah menerangkan jalan yang lurus dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. Dan jikalau Allah menghendaki, tentulah Allah memimpin kamu semua kepada jalan yang benar. Quran Surat An-Nahl ayat 9 menurut tafsir Al-Misbah menjelaskan, sesuai dengan karunia dan rahmatnya, Allah telah menetapkan atas dirinya untuk menjelaskan jalan lurus yang mengantarkan kalian menuju kebaikan. Di antara jalan itu ada yang bengkok atau menyeleweng, tidak menuju ke jalan yang baik. Jika Allah berkehendak memberikan petunjuk kepada kalian, tentulah Allah akan menunjukkan dan membawa kalian kepada jalan yang lurus. Akan tetapi, Allah telah menciptakan akal yang mampu menalar dan berkehendak yang dapat mengarahkan. Selanjutnya, Allah memberikan kebebasan kepada kalian untuk memilih jalan yang baik atau jalan yang buruk. An-Nahl merupakan surah ke-16 pada juz ke-14 serta merupakan kelompok surah Makkiyah kecuali 3 ayat terakhir yaitu Madaniyah. Mengenai ayat 5-9 tidak terdapat petunjuk dari Al-Hadis dan latar belakang asbabun nuzul turunnya ayat tersebut. Ayat 5-9 surat An-Nahl berbicara tentang nikmat yang diberikan Allah kepada manusia. Nikmat itu berupa berbagai manfaat dari hewan ternak. Di antaranya sebagai makanan, sebagai minuman, dan sebagai perhiasan dan alat transportasi. Nikmat itu harus disyukuri oleh manusia dengan memanfaatkan sebaik mungkin sesuai dengan yang disyariatkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Ayat tersebut juga mengandung arti bahwa manusia diberikan kewenangan untuk mengeksploitasi alam semesta ini untuk memenuhi kebutuhan hidup. Manusia sendiri dengan berbagai syarat, yaitu manusia haruslah mengadakan ta'awun, saling menolong, takaful, kerjasama, kewajiban berlaku sederhana yaitu menghindari bentuk pemborosan atau penyalahgunaan atau penghamburan harta dan menggunakan yang tidak semestinya dalam mendayagunakan rezeki Allah. Selain itu, manusia di dalam usaha disyaratkan menumbuhkan dan memperbanyak harta namun tidak menimbulkan kerugian kepada pihak lain dan dilakukan dengan cara yang baik atau halal. Baik, yang selanjutnya yaitu hubungan surat An-Nahl dengan ekonomi, terutama masalah produksi. Produksi dalam pandangan Islam merupakan hal yang sangat penting karena dengan produksi kebutuhan manusia dapat terpenuhi. Al-Ghazali menyebutkan bahwa produksi adalah mengerahkan secara maksimal sumber daya alam oleh sumber manusia agar menjadi barang-barang yang bermanfaat untuk manusia itu sendiri. Itulah penjelasan singkat surat An-Nahl ayat 9. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.